Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dapat bertemu lagi, berjumpa lagi di dalam anugerah Tuhan, menikmati segala kemurahan, kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Dan pagi yang baik ini kita mau memperhatikan bersama, kita mau melihat bersama Mazmur pasal yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-6 secara umum kita bisa memperhatikan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mazmur 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Mazmur pasal 6 merupakan salah satu mazmur doa. Dan mazmur doa, di dalam Mazmur pasal yang ke-6 ini kita dapat melihat peranan daripada air mata. Eksistensi dari air mata di dalam mazmur doa ini. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita dapat melihat, kita dapat memperhatikan sangat menarik bahwa dalam doa, pergumulan yang pemazmur sampaikan, yang pemazmur ungkapkan, mengingatkan tentang peranan dari air mata yang dilukiskan di dalam ayat yang ke-7. Kalau kita perhatikan, ayat yang ke-7 di sana dikatakan, lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebuah ungkapan yang luar biasa. Dari ayat yang ke-7 ini dikatakan bahwa pemazmur membanjiri ranjangnya. Pemazmur menggenangi ranjangnya dengan apa? Dengan air mata. Kalau kita dapat memperhatikan bersama-sama, kita dapat melihat bersama-sama, tentunya kita perlu merenungkan betapa besar, betapa banyaknya pergumulan dari pemazmur. Di dalam satu pergumulan yang berat, pemazmur mengungkapkan dengan gamblang, dengan jelas bahwa setiap malam pemazmur membanjiri, menggenangi ranjangnya, tempat tidurnya dengan air matanya. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penderitaan, air mata seolah-olah menjadi sebuah jembatan. Air mata seolah-olah menjadi sebuah sarana yang menghubungkan pemazmur dengan Tuhan. Saya mau katakan lewat firman Tuhan pagi hari ini, mungkin kita dapat memberikan sebuah kesimpulan bahwa apa yang pemazmur ungkapkan lewat doanya adalah mungkin kita dapat memberikan sebuah kata doa tanpa kata-kata. Doa tanpa sebuah kalimat yang indah. Karena apa? Karena dalam Mazmur 6 ini, pemazmur berkata, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dan membanjiri tempat tidurku, ranjangku dengan air mata. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, air mata adalah lambang dari sebuah kerapuhan. Air mata adalah lambang dari sebuah kelemahan manusia. Dengan apa? Dengan keadaan tidak berdaya. Dengan keadaan yang tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, air mata
adalah satu kekuatan, sebuah bahasa kekuatan, ya, yang kadangkala dianggap hina, dianggap sepele, dianggap cengeng, dianggap mungkin lebay. Tetapi air mata adalah sebuah kekuatan. Kekuatan di dalam sebuah doa. Sebagaimana kita bisa memperhatikan, kita bisa melihat itu juga di dalam Mazmur 42. Ayat yang keempat di sana dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah? Air mata merupakan sebuah kekuatan, sebuah sarana jembatan di dalam doa-doa kita kepada Allah. Mazmur 126 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Luar biasa di sana dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, air mata adalah lambang penyerahan kepada Tuhan. Air mata adalah lambang dari apa? Kepasrahan kepada Tuhan. Menyadari ketidakberdayaannya, menyadari keterbatasannya, menyadari kekurangannya, untuk berharap kepada Tuhan yang tiada terbatas. Berharap kepada Tuhan sumber segala kekuatan. Itulah sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kita menjalani segala aktivitas hidup ini, dalam pergumulan-pergumulan, yakinkan, walaupun kadangkala kita harus meneteskan air mata, di tengah-tengah doa-doa kita, tanpa kata, tanpa kalimat, hanya mungkin air mata yang membanjiri tempat di mana kita berdoa, yang mungkin menggenangi tempat di mana kita berdoa. Tapi yakinlah, Allah, Tuhan, Dia selalu memperhitungkan tetesan air mata kita. Di dalam pergumulan yang seberat apapun, yakinlah, dengan air mata yang kita tumpahkan di hadirat Tuhan, maka Tuhan akan menampung setiap air mata kita di dalam kirbatnya. Ya, Tuhan menampung setiap air mata kita di dalam kirbatnya. Dia menampung, Dia menghitung setiap tetesan air mata kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, firman Allah jelas, ya, di dalam Mazmur 56. Saya ingin baca bagi kita sekalian. Mazmur 56. Dikatakan di dalam ayat yang ke-9, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Sekali lagi saya bacakan. Mazmur 56 ayat yang ke-9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Itulah sebabnya sebagai orang-orang yang percaya, yakinlah, doa tanpa kata-kata, doa hanya mungkin air mata yang kita keluarkan di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Maka percayalah, Tuhan memperhitungkan, Tuhan menampung di dalam kirbatnya. Dia menghitung setiap tetesan air mata kita. Dan saya percaya, lewat doa-doa kita Tuhan mendengar. Bahkan Tuhan menjawab setiap doa kita sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan waktunya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin.